Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rolia Prasetya, NIM 191900014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian etnomatematika pada Candi Muaro Jambi. Matematika dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, berlaku dalam suatu masyarakat. Sedangkan matematika sendiri yaitu merupakan pengetahuan yang digunakan manusia dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Tetapi seringkali matematika itu dianggap terpisah dari budaya-budaya yang ada. Padahal sebenarnya matematika dalam bentuk budaya sudah sangat menyatu dengan segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu matematika seorang individu sangat dipengaruhi oleh budaya yang melatar belakanginya. Budaya akan mempengaruhi perilaku individu dan mempunyai peran yang besar pada perkembangan pemahaman individual, termasuk pembelajaran matematika. Menurut Astri dan kawan-kawan yang disebutkan oleh peneliti pada artikel tersebut, terdapat suatu hal yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara matematika dan budaya. Hal tersebut ialah etnomatematika. Secara singkat, pengertian dari etnomatematika adalah matematika dalam budaya. Maksudnya menghubungkan antara matematika dan budaya di sini, yaitu langkah penting untuk mengenali berbagai cara berpikir yang dapat menyebabkan berbagai bentuk matematika, sehingga dapat memperjelas bahwa matematika dan budaya itu saling berkaitan. Matematika dapat lahir dari budaya. Matematika dapat digali dalam budaya sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar yang nyata bagi siswa dan ada di sekitar siswa. Menurut Bishop yang juga disebutkan oleh peneliti pada artikel tersebut, menyatakan bahwa etnomatematika itu dapat dibagi menjadi 6 kegiatan mendasar, yaitu menghitung, membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, dan bermain, serta menjelaskan. Objek dalam matematika itu dapat bermacam-macam, salah satunya yaitu yang berbentuk fisik, yaitu artefak. Dan Candi Muaro Jambi ini yang diteliti oleh peneliti merupakan etnomatematika fisik, sehingga penelitian pada candi tersebut perlu untuk dilakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurata Ayuni, NIM 191900016. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan metode penelitian pada artikel dengan judul Etnomatematika, aplikasi bangun datar segi 4 pada Candi Muaro Jambi. Tujuan dari penelitian Candi Muaro Jambi tersebut adalah untuk menggali kebudayaan pada candi dalam pendekatan pembelajaran matematika, sehingga siswa dapat mengetahui secara konkret atau secara nyata bahwa banyak hal di sekitar siswa tersebut atau di lingkungan siswa yang dapat digunakan sebagai sumber belajar pada pembelajaran matematika. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian Candi Muaro Jambi ini adalah jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan etnografi. Maksudnya jenis penelitian eksploratif dengan pendekatan etnografi adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memberitahukan suatu unsur dari suatu budaya dengan menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan unsur dari suatu budaya tersebut dengan lebih jelas. Kemudian metode penelitian yang digunakan dengan cara eksplorasi, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Yang mana eksplorasi, observasi, dan dokumentasi itu digunakan untuk menemukan bentuk bangun datar segi 4 yang ada pada Candi Muaro Jambi.
Sedangkan untuk yang studi literatur itu digunakan untuk menganalisis konsep dari bangun datar yang ditemukan pada Candi Muaro Jambi tersebut. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Maulidani, NIM 1919043. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian dari artikel yang saya baca, yakni tentang Candi Muaro Jambi. Nah, di sini hasil penelitiannya itu menyebutkan bahwa ada bangunan-bangunan itu yang diintegrasikan dengan matematika. Nah, yang pertama itu ada batu bata kuno itu berbentuk persegi. Mengapa si peneliti ini dapat menyebut persegi? Peneliti ini dapat menyebut persegi karena dia dapat menjelaskan argumennya, yakni dengan dibuktikan dengan menjelaskan ciri-ciri umum dari persegi tersebut. Nah, kemudian dari ciri umum persegi tersebut itu dimasukkan ke bentuk bata kuno tadi. Ya, itu yang pertama kan ciri-cirinya ada memiliki 4 sisi yang sama panjang, itu memenuhi. Yang kedua itu memiliki jumlah sudutnya sama besar, nah itu juga memenuhi. Yang selanjutnya itu kan memiliki 4 simetri putar dan simetri lipat, nah itu juga memenuhi. Nah, jadi si peneliti itu dapat menjelaskan, dapat menarik kesimpulan bahwa ini itu termasuk persegi. Kemudian yang selanjutnya itu ada bata kuno yang berbentuk persegi panjang, sama dengan yang persegi tadi. Peneliti juga menjelaskan ini dengan buktinya yakni dengan menerapkan contohnya yang diterapkan ke batu tadi. Nah, batu bata kuno itu tadi dilihat ciri-cirinya, apakah dapat memenuhi ciri-ciri umum persegi panjang. Nah, ternyata di situ peneliti itu dapat memenuhi gitu. Jadi yang dia teliti, yakni batu bata yang berbentuk persegi panjang itu memang berbentuk persegi panjang menurut peneliti. Nah, mengapa sih? Karena itu kan disesuaikan dengan ciri-cirinya. Yang pertama itu memiliki 2 sisi yang berhadapan itu sama panjang. Kemudian yang selanjutnya itu jumlah sudutnya itu sama besar. Yang selanjutnya itu memiliki 2 simetri putar dan simetri lipat. Nah, peneliti itu dapat membuktikan ketiga hal tersebut. Yang kemudian selain dari bata kuno, banyak juga bangunan-bangunan candi yang berbentuk persegi panjang. Contohnya seperti pintu masuk Candi Muaro. Nah, pintu masuk tersebut menurutnya itu berbentuk persegi panjang. Hal ini juga dibuktikan dengan penjelasannya, juga dijelaskan itu dalam artikelnya. Kemudian yang selanjutnya itu ada juga bangunan yang berbentuk jajar genjang, sama dengan yang persegi dan persegi panjang. Peneliti itu juga menjelaskan dengan ciri-cirinya, sehingga dia itu dapat memiliki argumen dan penguatannya, sehingga hasil penelitiannya itu bisa dikatakan baik gitu. Yang selanjutnya itu ada yang bangunan yang berbentuk trapesium. Ini juga disesuaikan dengan ciri-ciri umum trapesium. Nah, dan ternyata itu sesuai. Kemudian di sini kita dapat menarik kesimpulan bahwa konsep matematika yang diterapkan dalam budaya itu sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini tuh dibuktikan dengan adanya bangunan-bangunan yang memiliki konsep matematika yang seperti yang ada di Candi Muaro tadi. Nah, di situ kan kita dapat melihat bahwasannya di sana itu banyak bangunan yang memiliki konsep matematika. Nah, sebagai generasi menerus, kita itu harus banyak mengekspor matematika yang diintegrasikan dalam budaya. Kenapa? Karena di sana kita itu mendapatkan 2 hal. Yang pertama, kita mendapatkan ilmu matematika. Yang kedua, kita dapat juga sekaligus belajar sejarah. Untuk belajar hal itu kita sebenarnya tidak harus langsung jauh ke sana. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita dapat melihat banyak sekali penerapan matematika. Contohnya, semuanya bisa melihat pintu rumah. Nah, di sana kan kebanyakan pintu rumah itu berbentuk persegi panjang. Kemudian ada yang dimodif bis persegi panjang, atasnya itu berbentuk setengah lingkaran. Nah, itu kan juga konsep matematika. Yang kemudian selanjutnya ini yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni itu misalnya memberi beras setengah kilo, 1/4 kilo kan itu 1/2 setengah kilo, artinya berarti kan 500 gram atau setengah kilo itu 0,5 kilo.
itu ada juga yang seperempat nah dan lain-lain. Itu kan juga menerapkan matematika tanpa kita sadari, itu juga menerapkan matematika. Uang kembalian juga misalnya, itu kan menerapkan matematika juga. Jadi kita harus banyak mengekspor matematika yang diterapkan dalam budaya, karena semuanya itu sebenarnya banyak yang bisa diterapkan dalam situ. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.